Selamat siang ataupun selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir di weekend ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.50 menit di weekend ini, yaitu pada Minggu 14 September 2025 ataupun Sunday 14 September 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan di sini kita akan melihat di mana ini wallpaper menunjukkan bahwa kemarin harga silver itu ataupun harga perak mencapai tertingginya selama 14 tahun, dan harga emas kemarin pada hari Selasa menunjukkan keperkasaannya di pada angka 3674 ya pada hari Selasa kemarin. Baik, dan kita akan mulai mengulas perjalanan kita selama 1 minggu ke belakang. Dan juga diketahui bahwa pada hari Jumat ya, di mana pada tanggal 12 September Jumat ya, itu harga emas tertingginya mencapai pada angka 3656,68 dan harga terendahnya pada harga maksudnya 3630,57 dan berakhir di pada angka atau harga 3643,54. Dan silver kita bisa lihat di baris keempat dengan kode XAG USD, di mana tingginya mencapai pada angka 42,453 dan terendahnya pada harga 41,389 dan berakhir pada angka 42,16. Dan sekarang kita bisa lihat Bitcoin masih stabil di angka 115.800-an ya, di baris yang ke-6 ya, yaitu dengan kode BTC-USD. Baik, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana dengan purchasing saya, di mana ini kita bisa melihat bahwa ini pada minggu kemarin, tepatnya tanggal 7 ya, saya juga sudah mengutarakannya ya, tanggal 7 di-upload, di mana forecast-nya untuk minggu ini yaitu tanggal 8 sampai tanggal 12 ya, itu masih jelas dengan tinta warna biru, dan sekarang saya memakai tinta yang merah, di mana tingginya saya mengatakan pertama akan diuji coba pada angka 3630 dan kedua 3680, dan itu terjadi ya, di mana tingginya pada angka 3674,6 ya, di mana terjadi pada hari Selasa tanggal 9 bulan 9 ya. Dan untuk low-nya saya mengatakan di angka 3500 akan diuji coba dengan agak kesulitan, di mana adanya central bank buying dan suku bunga yang diharapkan turun, dan itu hanya terjadi pada low-nya pada angka 3579,9 ya, dan itu terjadi pada tanggal 8 bulan 9 ya, itu tepatnya pada hari Senin, di low-nya pada angka 3579,9, sedangkan yang tertingginya pada angka 3674,6 tepatnya hari Selasa tanggal 9 ya. Dan saya juga tadi sudah mengatakan akan diuji coba pada angka level 3630, kemudian akan dicoba 3680, dan itu terjadi. Dan ini sudah diutarakan, dan saya juga mempertanyakan apakah pada jam 7 tanggal 8 ini bisa melewati angka 3600, dan rupanya bisa. Akhirnya terjadi, tidak ada kembalinya, itu low-nya. Jadi jelas ya. Lalu yang kemudian ini saya ada sisa pembelian ya, di mana saya ada pembelian ini 2 kali ya. Jelasnya pada hari Kamis ya, jam
21.40. Kemudian saya juga memperkirakan waktu edisi pada hari Jumat, tepatnya tanggal 12 September 2025, di mana pada range yang kecil ataupun normal ya, pada 12 September 2025, saya juga mengatakan tingginya akan mencapai 3668 sampai dengan 3675, tetapi hanya mencapai pada angka 3654.2 ya. Jadi bisa dikatakan tidak tercapai, sedangkan low-nya itu pada angka 3635 sampai dengan 36340. Itu terjadi karena low-nya itu mencapai pada angka 3638.5 ya. Jadi jelas itu terjadi ya. Dan juga saya isyaratkan kemungkinan akan terjadi double top, dan itu tidak terjadi ya pada Jumat kemarin, dan juga indikasinya closingnya pada angka 3670 itu juga hampir kemungkinan tidak terjadi ya, karena jelas kita bisa melihat pada penutupan pada Jumat itu pada angka 3643.5 ya, 3643.5. Jadi jelasnya sepertinya agak tidak mungkin, hanya tinggal 2 jam lagi esok hari ya, yaitu pasar akan dibuka pada pukul 5 dan ditutup pada jam 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun namanya ini adalah semacam kita bisa katakan tidak mungkin, tahu-taunya dia bisa terjadi. Kemudian saya juga mengatakan ini untuk range yang besar, di mana untuk tanggal 12 September 2025 ya, itu pada tingginya 3680 sampai dengan 90 dan akan terjadinya ATH baru, dan itu belum tidak terjadi ya. Dan low-nya juga mengatakan 3625 sampai dengan 3635, itu pun tidak terjadi ya. Dan tutupnya juga closingnya 3670 pun tidak terjadi. Jadi masih ada 2 jam lagi ya. Kita bisa melihat, siapa tahu ada kemungkinan terjadi ya di 2 jam pada esok hari, pada hari Senin, tepatnya 15 September 2025. Selanjutnya saya juga melakukan purchasing pembelian lagi pada jam 21.09, yaitu ketiga kali ya. Ya, 21.09 ya, saya melakukan purchasing buying lagi ya, sebesar 0,2. Kemudian pada jam 22.26 saya melakukan pembelian lagi ya, ke 4 kali ya. Tetapi saya ada stop di sini sebesar 0,6. Apabila dia turun ke angka 3636, itu jelas ini akan terjadi locking ya. Tetap open buy-nya 2. Oke. Dan ini selanjutnya pada jam 00.06 ini bisa dilihat ya. Saya melakukan lagi aksi profit taking, di mana buy 0,4 saya take profit, dan yang kedua saya cut loss ya, yang buy punya yang 0,1 sisa hari Kamis saya cut loss, lalu stopnya juga saya cancel, sisa purchasing yang satu yang sisa 3630.8 ya. Saya reply kembali ya, saya pelan-pelan ya, bisa lihat ada 0,4 pada angka 3643.3 ya, ada profit 220 ya. Ya, saya liquid ya, 3648.7 ya. Lalu yang kemudian 3651 punya buy, ada kerugian di 55 ya, kita bisa lihat ya. Lalu saya ada buy lagi di 3630.5 ya. Saya likuidasi lagi ya. Ya, sisanya ini ada stopnya 0,6 dan stopnya saya cancel. Sisanya ini, dan ini sisa
hasilnya saya pada hari Jumat di mana ada profit 216, lalu kemudian ada kerugian 52, kemudian ada profit lagi 182. Jadi net total profit ada 300 400-an, 420 ya, ditambah lagi ini yang floating 180. Jadi total 1 minggu sudah profit 2000 dan persiapan untuk WD 2000 untuk hari Senin. Dan ini sisanya saya punya ini ya, portofolio ataupun purchasing saya. Kita akan siap WD 2000 untuk hari Senin tanggal 15 bulan September 2025 ya. Dan ini saya akan simpan untuk besok kita lihat bagaimana, apakah saya WD dulu ataupun saya likuidasi dulu. Lalu ini adalah ulasannya kenapa harga emasnya tertahan ya. Jadi pasar market ya masih lihat itu Fed ya, Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya pada edisi minggu depan, dan harga emas itu mendekati harga tertingginya atau ATH-nya all time high. Dan kita akan mengupas ke dalamnya di mana harga silver mencapai tertingginya pada 14 tahunan, dan harga emas telah mencapai harga tertingginya pada hari Selasa ya, yang tadi saya sudah ucapkan ya, yaitu pada harga 3673.95, yaitu terjadi pada hari Selasa 9 September 2025, dan semua metal itu naik ataupun di harga yang tertinggi pada mingguan ya, pada angka-angka mingguan dimaksudnya. Lalu kita akan mengupas ke dalamnya. Pada hari Jumat itu harga emas naik ya, dan diperkirakan bahwa kita akan menyambut apakah Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya atau tidak ya. Dan kita akan lihat ke dalam lagi bagaimana ini isi-isinya. Dan ini jelas ini harga emasnya pergerakannya itu secara per garis ya, line-nya. Jadi weaker employment, jadi non-farm payroll yang rendah mengakibatkan akan mengurangi ketenagaan kerjaan dan akan dipompa lagi dengan cara memotong suku bunga ya. Dan ditambahkan adanya kemungkinan dari jobless claim kemarin pada hari Kamis, dan itu ada terjadi revisi yaitu pada angka 911.000 ya dari tahun kemarin ya. Jadi indikasinya akan menambah jumlah lapangan kerja dengan memotong suku bunga bank ya. Lalu CPI-nya juga naik 0,1 dari 0,3 menjadi 0,4, jadi agak dilema. Jadi ini juga kelihatannya agak menurun ekspektasinya menjadi 25 basis poin ya pada tanggal 17 September meeting nanti pada hari Rabu, dan kemungkinan adanya penurunan yang lebih cepat sebesar 0,5 ya. Tetapi selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan nanti pada hari Rabu mendatang ya. Dan juga kemungkinan sampai akhir tahun ini orang ada di UBS mengatakan bisa mencapai angka rekor 3.900, yaitu si Giovanni Staunovo ya. Dan kemudian so far harga emas ini telah naik dari tahun 2004 sampai sekarang sebesar 39% ya. Di ini juga adanya PBOC, jadi Bank Sentral dari China, itu ada pembelian juga ya. Itu juga laporan yang sudah kita ketahui beberapa hari yang lalu ya. Lalu ini kejelasannya dari kenaikannya.
Dan jelas ini signal yang terakhir ya yang kita dapatkan, dan ini pada pukul 22.44 telah saya hadirkan di halaman shot, dan ini yang terakhir ya pada jam 3:53 pada hari Sabtu subuh ya. Kemudian ini adalah isinya pada jam 3:53 subuh ya pada hari Sabtu, di mana mereka menghitung resistennya pada angka 3655, lalu 3662, kemudian yang terakhir 3668, dan supportnya pada angka 3640, 3630, dan terakhir 3615, dan semua indikasinya naik semua, baik dari intraday, short term, dan medium term. Kemudian bagaimana dengan forecast atau perkiraan saya untuk minggu depan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 sampai dengan 19 September ya. 15 sampai dengan 19 September, kita secara perhitungan saya sekasat mata ya, kita akan mencoba melihat apakah ini angka level 3700 bisa dilewati nggak nanti pada hari Senin 15 September 2025, apakah bisa pas ini 3700. Seandainya bisa pas itu ya, itu jelas itu angkanya high-nya mingguan bisa mencapai 3730 sampai dengan 3750 ya. Sedangkan untuk di harga terendahnya di bawahnya itu jelas pada angka 3550 sampai dengan 3580, dan ini akan terjadi low-nya itu jelas pada hari Rabu ataupun hari Kamis ya, dini hari, di mana ada pengumuman dari Bank Sentral Amerika. Dan apabila Bank Sentral Amerika masih flat ya, dia punya suku bunganya ya, itu besar kemungkinan akan harga emas turun atau menuju ke angka 3550 sampai dengan 3580. Jadi itu yang bisa saya utarakan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun bersenang-senang dengan keluarga di weekend ini. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin mendatang, tepatnya pada tanggal 15 September 2025, dan channel ini akan kembali jelas pada hari Senin pada tanggal 15 September 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.